Halo semuanya, perkenalkan aku Apoteker Diana Paraswati. Kali ini kita akan membahas tentang farmakokinetik. Nah, untuk farmakokinetik ini ada beberapa rumus ya. Tapi pada kali ini aku akan membahas tentang orde reaksi. Ada orde 0, orde 1 dengan waktu kadaluarsa. Yang pertama, aku akan membahas tentang orde 0. Nah, untuk orde 0 ini ada beberapa rumus ya. Jadi, yang pertama itu ada T setengah. T setengah itu rumusnya 0,5 dikalikan dengan D, di mana D itu dosis. Nah, dibagi dengan K. Kemudian, untuk rumus T90 orde 0 itu 0,1 dikalikan dengan D dibagi sama K. Kemudian untuk rumus CT itu ada C0 min K dikali T. Nah, ini adalah untuk rumus orde 0. Nah, kemudian untuk rumus orde satu itu T setengah sama dengan 0,693 dibagi sama K per jam. Nah, ini adalah rumus dari T setengah. Jadi untuk T setengah itu satuannya adalah jam. Kemudian untuk T90 itu rumusnya 0,105 dibagi sama K. K itu adalah ketetapan eliminasi. Kemudian ada yang namanya len CT. Len CT sama dengan len C0 min K dikali T. Nah, kemudian ada lagi yang rumusnya itu log CT sama dengan log C0 dikurangi K dikali T. Nah, dibagi 2,303. Untuk rumus dari orde 0 dan orde satu ini ya, teman-teman. Nah, untuk T setengah di sini kita nyatakan sama waktu paruh. Kemudian T90 ini kadaluarsa atau masa simpan suatu obat atau yang kita sebut dengan expired date. Nah, kemudian D di sini kita sebut sebagai dosis. Kemudian K itu bisa kita sebut dengan ketetapan eliminasi, konstanta, laju degradasi, penguraian, kecepatan eliminasi. Nah, untuk K itu biasanya dia satuannya per waktu. Kalau CT, di mana CT itu dia konsentrasi pada waktu T. Nah, untuk C0 di sini dia merupakan konsentrasi awal, nah, gitu ya. Jadi jangan bingung teman-teman itu. Jadi belajar farmakokinetika itu gampang kalau kalian mau latihan soal gitu. Nah, untuk grafik dari orde 0 itu aku gambarin di bawah sini ya. Nah, grafiknya tuh kayak gini. Nih, ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kemudian untuk grafik orde satu itu gambarnya seperti ini ya. Yang ini Y, kemudian slotnya LN, kemudian sini X. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Di sini soal yang pertama itu R&D di sebuah industri farmasi, dia membuat sediaan tablet asetosal dengan dosis 80 miligram. Nah, asetosal di sini dia tidak stabil, lembab, dan terhidrolisis dengan waktu degradasinya 0,01 miligram per bulan. Berapa waktu paruhnya kalau semisal nih di sini dia mengikuti kinetika order 0. Jadi yang pertama
Ini kita menggunakan rumus dari order reaksi kinetika nol ya. Jadi order nol. Karena yang ditanya adalah waktu paruh, berarti yang diketahui apa dulu ini? Nah, yang diketahui di sini adalah dosis atau D0. D0-nya itu sama dengan 80 miligram. Nih ya. Nah, kemudian untuk ketetapan eliminasi atau waktu degradasi atau waktu penguraiannya itu adalah 0,01 miligram per bulan. Berarti kalau kita konversi menjadi 10 pangkat min 2 miligram per bulan. Gini ya teman-teman. Nah, jadi aku langsung masuk aja ke rumusnya. T setengahnya menggunakan orde kinetika orde nol. Jadi T setengah sama dengan 0,5 dikalikan sama D0 dibagi sama K. T setengah sama dengan 0,5 dikalikan sama 80 miligram dibagi sama 10 pangkat min 2 miligram per bulan. Nah, miligram ketemu miligram, kita di sini, apa kan teman-teman kita coret ya. Nah, ini miligram ketemu miligram, kita coret. Kemudian jawabannya berapa? Nah, jawabannya itu 40 dikali 10 pangkat 2 ya. Jadi 10 pangkat min 2 ini tadi nanti naik ke atas. Jadi 10 pangkat 2. 40 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 4.000 bulan. Nah, untuk pilihan gandanya di sini yang 4.000 itu A ya. Jadi jawabannya A. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu produk allopurinol 100 miligram dia mengikuti orde 0 dan memiliki laju reaksi penguraian sebesar 0,1% per bulan. Untuk laju reaksi di sini, kita tulisnya apa nih? Kita tulisnya KE. KE atau K. Kemudian, untuk syarat kadar allopurinol pada sediaan tidak kurang dari 93%. Nah, dia juga tidak lebih dari 100%. Gitu. Jadi, ini ya yang kita ketahui adalah K0, 0,1% A, di mana si A, A-nya berapa? Ini 93%. Kemudian A0 itu 100%. Yang ditanyakan di sini adalah berapa lama waktu penyimpanan sehingga produk tersebut mulai memasuki masa kadaluarsa. Nah, yang ditanyakan adalah T setengah ya. T setengahnya dia dalam waktu kadaluarsa. Ini kita hitung menggunakan rumus apa ini berarti? Rumus orde kinetika. Orde berapa ini? Orde nol. Nah, ini untuk rumusnya. Rumusnya ini kita pakai orde nol ya. Nah, untuk orde nol itu rumusnya CT sama dengan C0 min K dikali T. Nah, ini untuk rumusnya kita ini ya, puter ya. Jadi gini, T sama dengan CT dikurang C0 sama dengan X dibagi K. Nah, untuk T di sini langsung aja. CT-nya berapa? Dia 100 nih, dikurangin C0-nya berapa? C0 93. Terus sama dengan X. X-nya di sini berapa? 100 dikurang 93 berarti 7 ya. Untuk K di sini 0,1. Jadi C-nya sama dengan, mohon maaf, T-nya sama dengan 70 per bulan. Sampai sini
Belum selesai. Kita yang ditanyakan di sini adalah T90. Berarti kita hitung lagi nih. Kita hitung lagi. Berarti T sama dengan 100 dikurangi 90 nih. Berapa? 100 kurang 90 sama dengan 10. 10 dibagi 0,1. 0,1 ini dari si K0-nya. Berarti 10 bagi 0,1. Jadi T sama dengan jawabannya 100 bulan. Nah, untuk jawabannya adalah E. Itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini wanita umur 30 tahun didiagnosa gagal ginjal akut. Nah, dokter meresepkan ciprofloxacin 500 miligram S3DD1 atau 3 kali sehari satu tablet. Laju degradasinya di sini adalah kita nyatakan sebagai K. Nah, K ini 0,086 per jam. Si pasien mengkonsumsi obat pertama kali itu pukul 6. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pukul berapa kadar dosis pertama obat. Nah, jadi pukul berapa kadar dosis pertama obat ini dia diekskresi 50% dari tubuh. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, berarti kan kita menggunakan order reaksi ke satu. Nah, jadi kita pakai order satu ya, teman-teman ya. Nah, untuk order satu itu rumusnya T setengah 0,693 dibagi sama K. Jadi 0,693 dibagi 0,086 per jam. Jawabannya berapa, teman-teman? 8 ya. 8 jam. Nah, ini yang ditanyakan adalah pada pukul berapa kadar dosis pertama, kadar dosis pertama obat diekskresi. Jadi, karena yang diketahui di sini adalah pada pukul 6 si pasien ini dia mengonsumsi obat ya. Jadi, jam 6 ditambah 8 nih. Nah, jam 6 tambah 8 berapa? Berarti pada pukul 2 siang atau 14.00. Nah, jadi jawabannya C. Hmm. Sekian pembahasan soal singkat dari saya. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa lanjut lagi untuk pembahasan latihan soal yang lain. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang farmakokinetika lagi. Tapi sebelumnya, tapi sebelumnya komen dulu ya di bawah kalian mau ngebahas tentang pembahasan soal apa ini kalau untuk farmakokinetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.